Setelah Hyuim berusaha menyelamatkan Yun, akhirnya mereka berdua pun menghilang secara tiba-tiba. Jiha yang melihat kejadian itu langsung kebingungan dan tampak tak percaya atas apa yang baru saja ia lihat dan memutuskan untuk bermalam di jalan itu. Pada pagi harinya, Jiha pun langsung melaporkan kejadian yang baru saja ia lihat ke Mr. Lee. Mendengar hal itu, Mr. Lee langsung kaget dan merasa sakit di dadanya. Beruntung, sakitnya tidak parah dan hanya membutuhkan istirahat di rumahnya. Singkat cerita, Jiha pun langsung kembali ke tempat kakeknya. Di sana, ia tak sengaja mendengarkan kakeknya mengatakan bahwa Hyuim kembali ke Joseon. Mendengar hal itu, Jiha langsung menyadari bahwa Hyuim dan Yun sedang berada di Joseon. Di sisi lain, ternyata Hyuim dan Yun kembali berteleportasi ke Joseon. Mengetahui hal itu, Hyuim pun langsung menenangkan Yun agar tak khawatir karena mereka telah mengetahui cara untuk kembali ke Seoul. Hyuim pun mengajaknya untuk pulang. Namun, Yun menolaknya karena ia ingin menenangkan dirinya untuk sesaat. Mendengar hal itu, Hyuim pun langsung menurutinya dan bercerita beberapa hal tentang Joseon yang merupakan tempat asalnya. 널하게 하는 소리도 없고 가슴을 답답하게 미세먼지도 없고 내 어릴 때 자란 마을도 꼭 이랬어. 이 마을에도 어디 우물이 있을 터인데 아낙네들이 모여 두레박을 기르며 씨름을 나누고. Setelah bercerita, Hyuim pun izin pergi sejenak untuk mencarikan air minum. Sesaat Yun yang sedang sendirian, ia didatangi dua orang anak kecil yang memberinya makanan. Di sisi lain, Hyuim yang sedang mencari air minum dikagetkan ketika ia menemukan kembali peralatan akupunturnya yang sebelumnya telah ia buang berada di dalam kantong celananya. Singkat cerita, ia pun kembali setelah mendapatkan air minum tersebut. Namun, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Jepang yang langsung menyerang pemukiman warga dan membantai semua orang yang mereka lihat. Mereka pun berpikir untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, Yun yang merasa kasihan dengan kedua orang anak yang telah memberinya makanan, berusaha menolong anak-anak tersebut. Melihat Yun berlari, Hyuim pun langsung menghentikannya dan menggantikan Yun untuk menyelamatkan kedua anak itu. Ia pun menyelinap hingga akhirnya bisa menjemput kedua anak itu dan membawanya pergi. 시간이 없다 어서. Sesaat akan kabur, tiba-tiba mereka terlihat oleh para tentara Jepang yang baru saja membantai seluruh warga. Salah satu panglima tentara Jepang yang bernama Nakamura langsung menembaki mereka. Beruntung, tembakan itu masih meleset. Kesal dengan hal itu, ia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka semua hingga akhirnya mereka pun terkepung. 어서 내 손을 잡으시오. 그럼 이 아이들은요? 애들 여기에 두고 우리만 갈 순 없어요. Setelah terkepung, Nakamura langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh mereka semua. Beruntung, pemimpin pasukan Jepang yang pernah diobati oleh Yun dan Hyuim datang dan menyelamatkan mereka. Diketahui, ternyata pemimpin tentara tersebut bernama Ken. Setelah terhindar dari maut, mereka pun dibawa secara terpisah ke tempat yang berbeda. Diketahui ternyata, ia meminta Hyuim untuk mengobati salah satu tentara Jepang yang mengalami sakit parah. Ia berjanji, jika Hyuim dapat mengobati tentara itu, maka ia akan membebaskan mereka semua. Hyuim yang kurang yakin akan janji Ken, berusaha menolak. Namun, Ken terus memaksanya hingga akhirnya, mau tidak mau, Hyuim pun mencoba mengobati tentara yang sedang sakit itu, hingga ia sadarkan diri. 맥이 불규칙하다. 왜 물을 다 빼지 않는가? 경자는 축소이다. 해서 일부러 조금 남겨두는 것이오.
나복자를 갈아먹이고 밤기와 산초씨 정력자 대왕을 넣어 달고 将軍殿もう大丈夫じゃ Setelah Hyuim berhasil mengobati tentara itu, Ken langsung menepati janjinya dan membebaskan mereka semua. Namun, saat mereka sedang berusaha lari, tiba-tiba Nakamura yang melihat hal itu langsung menembaki ke arah mereka sehingga mengenai salah satu anak yang mereka bawa dan membuat anak itu langsung tumbang. Melihat kejadian itu, Ken pun langsung berusaha melindungi mereka dari tembakan Nakamura dan memerintahkan Hyuim dan Yun untuk segera berlari. Nakamura 貴様何のつもりじゃ。いやござるのか。 Singkat cerita, pada saat mereka sedang berlari, mereka akhirnya bertemu dengan dua orang biksu yang akhirnya membawa mereka ke sebuah kuil. Setelah sampai di kuil tersebut, mereka pun bergegas memberikan tindakan untuk menyelamatkan anak yang telah tertembak itu. Yun yang masih merasa trauma karena telah gagal menyelamatkan Hara, mau tidak mau harus berusaha memberikan tindakan medis dengan peralatan seadanya. Setelah berusaha dengan segala kemampuan yang mereka miliki, akhirnya anak tersebut bisa diselamatkan dan kembali sadarkan diri. Setelah anak itu sadar, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di Hamensio yang telah hancur setelah serangan Jepang. Di sana, mereka menemukan beberapa warga yang masih selamat dan langsung merawat mereka dengan obat-obatan yang sederhana. Singkat cerita, setelah merawat warga, Hyuim dan Yun pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menemui Hyujun ke pusat kerajaan. Sesampainya di sana, mereka melihat istana yang telah terbakar karena diamuk massa yang kecewa kepada raja yang melarikan diri dari kerajaan tanpa memperdulikan rakyatnya. Singkatnya, mereka pun akhirnya sampai ke kediaman Hyujun dan bertemu dengan Suhi yang ternyata telah tinggal di kediaman Hyujun untuk menjadi asistennya. Diketahui, Suhi telah mengubah penampilannya menjadi wanita. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak bisa bertemu dengan Hyujun karena ia sedang berada di luar. Mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan untuk mencarinya di sekitaran kerajaan. Tiba-tiba, mereka tak sengaja bertemu dengan Menteri Pertahanan yang langsung menghadang karena sebelumnya mereka telah kabur dari tawanan sang menteri. Sang menteri pun langsung mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Hyuim. Namun, kali ini Hyuim melawan dan kembali menghina sang menteri yang hendak kabur dari kota tanpa menggunakan pakaian bangsawan. Ia pun mengatakan seharusnya Menteri Pertahanan melindungi rakyat dan raja, bukannya malah kabur. Mendengar hal itu, sang menteri pun murka dan langsung menyuruh pengawalnya untuk memisahkan Hyuim dan Yun. Setelah memisahkan mereka berdua, pengawal sang menteri pun langsung membunuh Hyuim. Melihat kejadian itu, Yun pun berusaha memeluk Hyuim. Namun, sebelum ia sampai, pengawal menteri langsung menghalangi dan mengeluarkan pedangnya sehingga mengenai punggung Yun. Yun pun langsung pingsan dan sekarat di tempat itu. 저놈이 지금 뭐라고 짓거리는 게야? 부당하게 닥치게 하지 않고! Melihat hal itu, sang menteri pun langsung meninggalkan Yun yang tergeletak sendirian di tempat itu. Beruntung, Reki yang ternyata melihat semua kejadian itu langsung mencoba menolongnya. Namun, tiba-tiba Suhi datang bersama orang kepercayaan Hyujun untuk membawa Yun ke tempat Hyujun. Hyujun sendiri ternyata merupakan seorang dokter kerajaan yang merupakan teman masa lalu kakek Yun. Melihat hal itu, Reki berusaha menghalangi sehingga pertarungan 3 lawan 1 pun terjadi. Di sisi lain, Hyuim ternyata berteleportasi sendirian ke kota Seoul.
Mengetahui Yun masih tertinggal di Joseon, ia pun berusaha bunuh diri, namun gagal. Hingga akhirnya ia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, ia pun masih berusaha membunuh dirinya, sehingga para tenaga medis yang melihat kejadian itu harus mengikatnya agar ia tidak bisa melukai dirinya sendiri. Mengetahui keberadaan Hyun di rumah sakit, Jiha pun langsung menemuinya untuk mencari keberadaan Yun. Melihat kedatangan Jiha, Hyun pun langsung meminta bantuan ke Jiha untuk melepaskan ikatan di tubuhnya. Dan setelah ikatan itu dilepas, Hyun pun langsung menusuk jantungnya sendiri menggunakan alat akupuntur di depan Jiha dan langsung menghilang. Jiha yang melihat semua itu hanya bisa terdiam. Singkat cerita, Hyun pun kembali berteleportasi ke Joseon. Namun, setelah sampai di sana, Hyun tidak dapat menemukan keberadaan Yun yang ternyata telah meninggalkan tempat terakhir kali mereka bertemu. Ia pun berusaha mencari keberadaan Yun hingga akhirnya ia bertemu dengan orang kepercayaan Hyojun. Pria tersebut langsung membawa Hyun untuk menemui Yun yang ternyata telah diselamatkan oleh Hyojun. Di kediaman Hyojun, Yun yang baru sadar dari masa kritisnya berbicara beberapa hal dengan Hyojun. Hyojun pun menceritakan kejadian pada saat ia berteleportasi ke kota Seoul pada 20 tahun lalu. Diketahui ternyata Hyojun pernah bertemu dengan Yun pada saat ayah Yun mengalami kecelakaan. Ia juga pernah merawat Yun yang mengalami trauma karena kejadian itu, hingga ia dapat melupakan kejadian tersebut. 이날의 사근이 더 쉬워질 것을. 얘야 자만에 빠져 놓친 그 어린 소녀가 그랬듯이 아비를 그리 떠나보낸 자신을 벌하고 있었지. 그런 널 난 꼭 살려야 했다. 이건 조선말로 사당원이라는 건데 스스로 기억을 지워버린 널 보며 네. Di lain sisi, setelah Hyun bertemu dengan orang suruhan Hyojun, ia pun langsung dibawa ke kediaman Hyojun dan akhirnya dapat kembali bertemu dengan Yun. Setelah beberapa saat, Hyun pun izin pergi membawa Yun untuk kembali ke Seoul. Ia juga berpesan kepada Hyojun untuk menjaga Suhi yang tinggal di kediamannya. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil kembali ke Seoul. Hyun yang cemas atas luka Yun langsung membawanya ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Sesaat setelah Yun diobati, kakek Yun pun datang. Melihat kakeknya datang, akhirnya Yun pun meminta maaf kepada kakeknya dan memberikan sebuah surat dari Hyojun untuk kakeknya. Setelah itu, hubungan Yun dan kakeknya pun kembali akur. Kakek Yun juga memarahi Hyun dan mengatakan bahwa jika ia ingin pergi ke Joseon, pergilah sendiri dan jangan membawa Yun. Setelah kejadian itu, Hyun pun terus merawat Yun hingga mereka berdua saling jatuh cinta. 난 괜찮어. 여기 가슴을 뛰게 하는 사람이 되고 싶었어요. 그대의 아비가 남기고 간 선물일 것이오. 심장이 지치고 피로할 때 이곳을 이리 눌러주면 마음이 맑아지고 곡의 곡자는 계곡 곡자고 풍지는 바람을 의미하오. 얼굴에도 혈자리가 있는데 다 죽고 진짜 성장. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu, mereka berdua pun kembali memiliki semangat untuk bekerja di masing-masing rumah sakit tempat mereka bekerja dan berhasil mengobati pasien-pasien yang mendatangi mereka. Selain itu, Hyun kembali mengobati orang-orang kaya yang merupakan relasi dari Mr. Sun. Namun, kali ini ia mulai merasa muak dengan tingkah para orang kaya tersebut, sehingga ia melakukan beberapa hal konyol untuk memberikan pelajaran kepada orang kaya tersebut. 아유, 어째 이런 일이. 좀 기다려보십시오. 잠시만. 회장님처럼 혈압이 높은 분들께는 독 중에 독이 되는 것이며 한 잔씩 늘 드십시오. 회장님에겐 Setelah semua yang ia lalui, Hyun pun sadar atas semua kerakusannya. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah sakit Shinhe dan tidak ingin bekerja sama dengan Mr. Sun lagi.
dan memilih untuk tinggal di kediaman Mr. Lee. Di kediaman Mr. Lee, ia pun kembali membantu Mr. Lee untuk mengobati para pasien di klinik Hamensio dan kembali akrab dengan orang-orang di sana. Singkat cerita, Ji-ha yang sudah mengetahui kedekatan Yoon dan Hyo-im akhirnya mengikhlaskan kedekatan mereka berdua. Mengetahui hal itu, Hyo-im dan Yoon pun mengajak Ji-ha ke suatu tempat. Ternyata, mereka kembali pergi ke tempat para gelandangan yang sering Mr. Lee kunjungi. Sesampainya di sana, mereka segera mengobati para gelandangan yang menderita sakit. Ji-ha yang tidak pernah melakukan hal tersebut merasa kesulitan. Namun, ia tetap mencoba untuk membantu para gelandangan tersebut. Sampai akhirnya, petugas Satpol pun datang dan mengejar mereka. Pada saat mereka berlari, Yoon pun merasa senang setelah dibawa ke tempat tersebut. Melihat Yoon yang senang, Ji-ha pun langsung memisahkan diri dan membiarkan Hyo-im dan Yoon menghabiskan waktu berdua. 바닷가에 오면 이렇게 하는 거예요. Singkat cerita, pada suatu hari, datang dua orang gelandangan yang sering Mr. Lee bantu ke klinik Hamensio dengan menggunakan pakaian rapi. Adapun tujuan mereka berdua ke sana adalah untuk mengunjungi Mr. Lee serta meminta sedikit pengobatan. Melihat kedatangan mereka, Mr. Lee dan Hyo-im pun langsung menyambut mereka dengan ramah dan segera memberikan perawatan kepada salah satu gelandangan itu. Singkatnya, saat Hyo-im akan memberikan perawatan akupuntur, tiba-tiba pria tersebut menolak dan meminta Mr. Lee lah yang mengakupunturnya. Mendengar permintaan tersebut, Mr. Lee pun dengan senang hati mengakupuntur pria itu. 나와. 고맙습니다요. Sesaat selesai diakupuntur, kedua gelandangan itu pun segera beranjak meninggalkan klinik tersebut. Namun, gelandangan yang telah diakupuntur itu pingsan, sehingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, Mr. Lee pun harus dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diketahui ternyata, kedua orang gelandangan itu diperintahkan seseorang untuk memfitnah Mr. Lee. Di sisi lain, Yoon yang menerima gelandangan itu langsung memberikan pertolongan. Namun, tiba-tiba gelandangan tersebut tak sadarkan diri, sehingga ia harus segera dioperasi.